Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini saya mau memberikan sebuah tutorial yang berkaitan dengan time schedule project. Project yang akan saya bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah project tentang pembuatan rumah. Oke, kita lanjutkan saja dengan saya coba share screen dulu untuk contohnya. Oke, baik. Eh, di sini saya akan coba menjelaskan hal yang berkaitan dengan time schedule project pembuatan rumah. Di sini rumah yang saya rencanakan ada rumah untuk tipe 45 dengan menggunakan perencanaan proyek bar chart dan kurva S. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa melihat ada beberapa tahapan atau jenis pekerjaan ketika kita berencana membuat sebuah rumah ya. Ada 12 item pekerjaan untuk kita menyelesaikan pekerjaan sebuah rumah. Yang pertama ini ada pekerjaan pendahuluan dan yang terakhir ini sampai dengan pekerjaan pengecatan. Nah, ini saya estimasikan rencana proyek ini sebesar 233 juta. Yang mana harga satuannya ini per masing-masing item pekerjaan ini sudah bisa kita lihat nilai nominalnya. Kemudian juga di sini juga ada kolom yang namanya kolom bobot. Jadi kolom bobot ini merupakan dari penerjemahan dari jumlah harga satuan ya dibagi dengan jumlah total harga untuk seluruh unit ya, untuk seluruh setiap pekerjaan yang ada 12 ini kemudian dikali 100 sehingga jumlahnya bobotnya ketemu angka 11. Begitupun di bobot-bobot selanjutnya, berarti untuk bobot selanjutnya pun sama, ini angka jumlah harga satuan 19 juta dibagi dengan jumlah total 233 juta dikali dengan 100, jumlah bobotnya menjadi angka 8. Nah, itulah cara atau untuk mengisi daripada kolom bobot presentasi. Nah, selanjutnya di sini ada kolom yang berkaitan dengan target pekerjaan. Nah, target pekerjaan ini kami targetkan membuat rumah ini selesai dalam waktu 1 bulan. Sehingga ini dalam 1 bulan ini perlu dikelompokkan menjadi 3 minggu, menjadi sifatnya mingguan ya, jadi menjadi 4 minggu. Nah, setiap minggunya ini kita asumsikan saja efektif hari kerjanya 4 hari gitu ya. Nah, di sini kita ambil contoh terlebih dahulu bagaimana caranya kita mengisi angka-angka yang berada di kolom mingguan ini. Nah, ini di sini kita bisa lihat bersama bahwa di sini ada angka 3,58. Nah, dari mana ini angka 3,8 ini? Angka 3,8 ini diambil dari bobot. Nah, bobot ini saya asumsikan bahwa pekerjaan pendahuluan ini akan bisa selesai selama 3 hari. Jadi bobot presentasi ini kita bagi menjadi 3. Nah, angka 3 ini merupakan angka 3 hari. Nah, kemudian muncullah angka 3,58. Nah, jadi untuk waktu dari hari pertama, kedua, dan ketiga ini kita bisa paste copy saja bobotnya itu, bobot target pekerjaannya itu kita bisa selesaikan untuk 3 hari ini dengan bobot perharinya 3,58. Nah, selanjutnya begitupun di pekerjaan berikutnya. Nah, ini bisa kita lihat untuk pekerjaan pemasangan pondasi pun sama. Kita lihat di pekerjaan pondasi ini ada bobotnya 8. Kita asumsikan bahwa pekerjaan pemasangan pondasi ini bisa selesai di waktu 3 hari. Sehingga 8 dibagi dengan 3 hari, ya, kita akan menemukan angka 2,72. Nah, dari 2,72 ini nanti bisa kita kopas lagi selama 3 hari. Nah, sebagai seorang perencana, tentunya kita ini harus bisa jeli ya. Mana pekerjaan yang memang bisa diselesaikan, yang bisa dimulai ketika pekerjaan yang lain selesai, mana yang memang pekerjaan itu bisa dilaksanakan ketika pekerjaan yang pertama atau pendahulunya pun belum selesai. Nah, seperti halnya gini, ini pekerjaan pendahuluan. Walaupun pekerjaan pendahuluan di hari yang ketiga ini belum selesai, tetapi pada prinsipnya kita sudah bisa mencanangkan untuk pekerjaan pemasangan pondasi bisa kita laksanakan juga di hari ketiga. Nah, seperti itu ya. Begitupun ini pekerjaan beton.
pekerjaan beton ini mungkin tidak harus menunggu pekerjaan pondasi selesai, tapi juga pekerjaan beton bisa dilaksanakan setelah 1 hari pekerjaan pemasangan pondasi selesai. Nah, seperti itu. Nah, jadi prinsipnya kita sebagai perencana itu harus bisa melihat ya, apakah memang konteks perencanaan yang kita buat itu pekerjaannya memang bisa dilakukan setelah pekerjaan pendahulunya selesai atau memang bisa dilaksanakan secara bersama-sama gitu. Nah, di situ ya. Kemudian di sini kita bisa melihat ada yang namanya jumlah bobot. Jumlah bobot ini tentunya harus 100% karena yang namanya target itu kita upayakan apapun itu harus 100%. Nah, di sini kita akan bisa lihat di sini ada yang namanya rencana progres mingguan, ada yang namanya rencana progres kumulatif. Dari mana progres mingguan itu datanya bisa kita ambil? Nah, ini dari progres aktivitas atau jenis pekerjaan yang tadi bobotnya itu. Nah, ini pertama misalkan progres mingguan 3,58. Nah, di hari minggu pertama, di hari kedua 3,8. Nah, di hari ketiga pada minggu pertama, kenapa ini 6,29? Karena sudah ada yang namanya akumulasi pekerjaan dari pekerjaan pendahuluan dan pekerjaan pemasangan fondasi. Sehingga di hari itu kita capaian bobotnya itu bisa menjadi 6,29. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, kemudian di sini untuk kita bisa mengetahui capaian progres kumulatif pekerjaan kita dari masing-masing item yang sudah dilaksanakan, bagaimana? Nah, di sini kita bisa mengontrol dan mengendalikan capaian tersebut. Nah, ketika kita melihat di sini ada yang namanya progres kumulatif di minggu pertama, hari pertama masih sama 3,58, tetapi ketika di hari kedua ada tambahan lagi progres 3,58, berarti progres akumulatifnya tinggal progres yang terdahulu ditambah dengan progres yang hari ini sehingga hasilnya 7,15. Nah, begitupun selanjutnya progres yang hari ini tambahkan dengan progres yang besok sehingga 13,45. Sehingga kalau kita lihat sampai dengan akhir pekerjaan, target ujungnya itu kita akan mencapai 100% untuk jangka waktu 1 bulan. Oke. Nah, itu proses pengeplotan daripada angka-angka bobot-bobot rencana proyek yang akan kita buat. Nah, setelah ini bagaimana kita membuat yang namanya kurva S. Nah, kurva S ini bisa kita buat dari data akumulasi progres kumulatif. Nah, ini pada prinsipnya untuk membuat kurva S ini tidak susah ya, kita hanya tinggal memblok yang namanya progres kumulatifnya, kemudian kita lari ke di sini ada yang namanya bagan cat ya. Bagan cat di sini ini kita bisa pilih catnya. Di sini pilih bisa yang seperti ini. Nanti pilihannya kita klik seperti ini. Nah, kemudian dari sini nanti tinggal kita hilangkan saja bentuk ininya. Nah, di no line dan no height sehingga nanti gambarnya itu akan persis seperti yang kita lihat bersama. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dengan time schedule project rumah tipe 45 dengan menggunakan bar chart dan kurva S. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.